dan Fiorentina. Just diincar Torino dan Fiorentina. Ini lagi Fiorentina guys. Menghadapi Arab Saudi. Pemain Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke guys, lepas kemenangan Indonesia ke atas Arab Saudi 2-0, ini merupakan sejarah untuk timnas Indonesia. Lebih kurang 30 tahun ASEAN ini, negara-negara di ASEAN ini tidak pernah memenangi perlawanan ketika melawan Arab Saudi, dan telah dipecahkan rekor ini dengan kemenangan Indonesia ke atas Arab Saudi guys, di depan pendukung timnas Indonesia di GBK. Oke, selepas kemenangan ini ramai yang menyoroti ya, terutama di klub-klub Eropa, menyoroti pemain-pemain timnas Indonesia, yang mana kebanyakan juga pemain-pemain timnas Indonesia ini bermain di Eropa. Antaranya Bang J, Justin Hubner, Calvin Berdong, Sandy Walsh, Sheni Patinama, Tom Haye, Ratna Oratmangun, Rafael Struijk, dan Martin Paes juga, dia punya penjaga gawang, itu bermain di Eropa. Dan kini peningkatan nilai-nilai pemain ini akan meningkat mendadak ini guys, karena ini adalah kualifikasi ronde yang ketiga Piala Dunia 2026 ini. Jadi ini adalah dampak di sebalik kemenangan timnas Indonesia ini. Oleh itu klub-klub daripada Italia, daripada Belanda, daripada Jerman sudah tentu akan zoom kepada pemain-pemain timnas Indonesia ini. Dan ini juga tidak mustahil untuk pemain-pemain lokal seperti Marcelino Ferdinand yang sekarang ini main di Oxford United. Kemudian kemungkinan besar Skrido akan abroad ke Eropa. Kita tidak tahu guys, mungkin selepas ini ada rezekinya di sana kan. Dan ini yang saya ingin reaksi pada hari ini guys. Oke, yang mana klub Italia dan Jerman tertarik mau beli bintang Indonesia berkat performa di kualifikasi Piala Dunia ini, berkat kemenangan melawan Arab Saudi di ronde yang ketiga. Oke, apa di sebalik video ini? Ayo kita semak bareng guys. Menggemparkan satu dunia. Menggemparkan satu dunia ya. Kemenangan Indonesia atas Arab Saudi sukses mencatatkan sejarah baru. Bagaimana tidak, hasil tersebut merupakan kemenangan pertama dalam 43 tahun sejak pertemuan 43 tahun guys ya. Indonesia juga menjadi tim Asia Tenggara pertama yang menumbangkan Arab Saudi. Negara Asia Tenggara pertama. Pasukan Garuda sebagai tim terbaik di ASEAN. Timnas Indonesia menjadi negara ASEAN dengan perolehan poin terbanyak di ronde ketiga. Ini berbeda dengan Vietnam yang hanya bisa mengumpulkan 4 poin saja di kualifikasi 2022 yang lalu. Gak heran warga tanah air begitu bangga dengan prestasi tersebut. Kemenangan ini pun menggemparkan publik mancanegara yang gak habis pikir dengan kejutan timnas Indonesia. Sebut saja media Vietnam yang menyebut pasukan merah putih sukses bikin Asia bergetar hebat. Soha menilai anak asuh Sintayong semakin mendekatkan impiannya tampil di Piala Dunia. Prestasi luar biasa pasukan merah putih juga bikin negeri jiran Malaysia iri. Pasalnya media mereka yakni OneFootball sangat yakin Indonesia bisa menembus Piala Dunia. ESPN bahkan ikut menyoroti kemenangan Indonesia dan memberikan peringatan agar nggak cepat terlena. Mustahil bagi Indonesia untuk tidak terbawa suasana, dan mereka boleh bermimpi, tapi dengan hati-hati. Mereka baru saja memulai perjalanan ini, jadi mungkin saja Piala Dunia 2026 akan menjadi satu edisi Piala Dunia yang terlalu cepat bagi mereka. Tulis ESPN. Marcelino Ferdinand banjir pujian. Banjir pujian Marcelino guys. Ya wajar saja. Bersejarah timnas Indonesia nggak lepas dari jasa Marcelino Ferdinand. Sang wonderkid sukses memborong 2 gol sensasional ke gawang timnas Arab Saudi. Marceng menilai 2 gol mahalnya itu bisa tercipta gol mahal guys, kerja keras tim dan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Benar-benar. Alam dan Tuhan menyertai saya, ucap Marceng yang nggak mau sombong.
Alhasil sikap rendah hati dan kehebatan Marcelino langsung dibanjiri pujian-pujian dari media internasional. Salah satunya Squawka yang menyebut performa Marcheng sangat fantastis. Media Inggris ternama ini merinci statistik mentereng Marcelino yang memenangi 7 duel dan 4 tackle. Ada juga akun 433 yang terhitung sudah 2 kali membuat postingan khusus Marcelino Ferdinand. Media dengan 75,7 juta pengikut ini membuat tim Marcheng yang 75 juta pengikut, guys, mengkomentari Marcelino pun disukai oleh pemain Manchester City yakni Erling Haaland. Akun resmi AFC pun sampai menyebut Marcheng sebagai pahlawan nasional. Segenap pujian tersebut ini guys, ini bukan kaleng-kaleng nih, luar biasa ini dia punya komentar daripada pemain Manchester tadi ya. Ada mengomentari di media sosial itu, yang mana pengikut media sosial tuh 75 juta ya, gila banyaknya. Ini mengomentari Marcelino Ferdinand sahaja guys, gila. Maksudnya pemain Indonesia sekarang ini dia disoroti oleh semua media ya di seluruh dunia. Dan kalau sudah media yang jumlah pengikutnya sehingga 75 juta kan tadi guys, betul ya? Coba kita ulang balik. Oke, kita tengok. Marcheng yang memenangi Ballon d'Or 2025. Alhasil postingan ini pun disukai oleh pemain Manchester City yakni Erling Haaland. Ini Manchester City. AFC pun sampai menyebut Marcheng sebagai pahlawan nasional. Segenap pujian tersebut. Kita moto yang ini. 75,7 juta pengikut guys. Ini yang saya mau highlight tadi nih. 75 juta, gila. Ini dia punya jumlah pengikut. Marcelino Ferdinand masuk dalam media sosial ini ya. Nah, ini mungkin account Instagram kah, account apa ini guys. Mantap ya. Oke, kita lanjut guys ya. Yakni Erling Haaland. Akun resmi AFC pun sampai menyebut Marcheng sebagai pahlawan nasional. Segenap pujian tersebut diharapkan bisa menyadarkan Oxford United Marcelino untuk memberikan Marcheng menit bermain. Sejauh ini dia cuma 2 kali di masuk Oxford dalam United daftar skuad tim senior. Selebihnya ex pemain Persebaya Surabaya itu berlatih dan dimainkan di kelompok umur 21 saja. Oke, Kevin Dix lagi diincar Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix berhasil menjalani debut pertamanya bersama timnas Indonesia di laga kontra Jepang. Bek FC Copenhagen ini berhasil memukau banyak mata karena sukses menjalankan tugasnya. Kevin Dix bahkan sukses mengunci pergerakan Kaoru Mitoma di babak pertama. Namun sayangnya ex pemain Fiorentina ini harus ditarik keluar di menit 41 usai berbenturan dengan Mitoma. Meskipun absen di laga kontra Arab Saudi, Dix menyempatkan diri menonton pertandingan di pesawat. Ex-Feyenoord ini menonton pertandingan di pesawat saat mengetahui Indonesia menang dengan skor 2-0. Debut Dix bersama timnas Indonesia langsung membawa berkah untuk dirinya. Bagaimana tidak, bek berusia 28 tahun ini lantas menjadi incaran klub top Eropa seperti Borussia Mönchengladbach. Apalagi di Vollen bersedia menebus harga Dix sebesar 4 juta euro di bursa 4 juta euro guys, 4 juta euro ya. Dinilai cukup untuk menutupi potensi kehilangan Ko Itakura. Dapatkan harga murah jersey away putih yang menjadi simbol keberuntungan timnas Indonesia. Mau beli juga ini. Mau beli juga guys, nanti kita cek di deskripsi. Torino dan Fiorentina. JEJS diincar Torino dan Fiorentina. Ini lagi Fiorentina guys. Menghadapi Arab Saudi. Pemain Venezia ini sukses mencatatkan sukses kalau kapten nih. 9 kali dan memenangkan duel mencapai 50%. Gak heran Footmob memberikannya rating cukup tinggi, yakni 7,6. Selain performa memukau, Idzes juga menunjukkan sikap menghargai supporter usai pertandingan. Iya, bagus buat Idzes nih. Terlihat berkeliling sambil menyapa para penggemar di tribun.
Nggak cuma itu, Itulah. Idzes juga menunjukkan sikap terpuji menyalami dan menghibur pemain Arab Saudi yang tengah bersedih. Sikap luar biasa dari Bang Jai ini membuatnya menjadi pemain kesayangan Venezia. Bahkan salah satu supporter melarang Idzes untuk pindah ke klub lain. Aduh. Padahal Bang Jai tengah diminati oleh dua klub bersejarah Italia seperti Torino dan Fiorentina. Torino sendiri memang sedang membutuhkan bek tengah baru pasca kehilangan Alessandro Buongiorno ke Napoli. Klub Jadi asal rebutan ini guys, sebenarnya sudah Bang J. mengincar Idzes sejak bulan Juni lalu. Torino mengincar J. Idzes untuk mengisi posisi bertahan, tulis Torino.it. Media lokal Italia Turin ini menilai Bang Jai sangat cocok karena punya fleksibilitas yang luar biasa. Dia bisa bermain di mana saja di posisi pertahanan. Itu yang menjadi kelebihan Idzes yang gak dimiliki pemain bertahan lain. Kekuatan fisik juga menjadi ciri utama Idzes. Tambah Toro.it. Fiorentina juga dilaporkan tengah meminati jasa J. Idzes. Namun rumor kepindahannya ke klub asal Italia ini masih belum cukup kuat ketimbang kepindahannya ke Torino. Tiba-tiba naik peringkat FIFA. Oke, tiba-tiba naik peringkat FIFA ya. Ini ranking mungkin ya. Kemenangan melawan Arab Saudi juga punya dampak positif terhadap peringkat FIFA. Skuad Garuda Nusantara berhasil menyalip Malaysia dan naik ke ranking 127 dunia. Menyalip Malaysia balik guys. Posisi J. Idzes dan kawan-kawan di ranking FIFA diprediksi bisa melesat hingga ke posisi 125. Hingga ke 125. Pasalnya sejumlah rival Indonesia di Afrika seperti Kongo dan Sierra Leone baru saja menelan kekalahan. Erick Thohir sebelumnya membebankan target tersebut kepada pasukan Sintayong jelang dimulainya ronde ketiga. Oke, oleh Romi nih guys. Ini yang ditunggu-tunggu. Dipastikan kedatangan pemain baru. Fantastis Indonesia juga membuat Ole Romeni semakin memantapkan hati. Sang pemain sudah berbulat tekad bela Indonesia meskipun sempat dibantai timnas Jepang. Striker dari FC Utrecht tersebut diharapkan bisa menjadi jawaban atas macetnya keran gol timnas Indonesia. Romeni pun diprediksi nggak butuh waktu lama untuk bisa nyetel dengan skuad Garuda. Mantap. Pasalnya pemain FC Utrecht ini sudah terlihat melokal dengan kebiasaan orang Indonesia. Terbukti Romeni ini lagi dia main. Mengajak para bocil di Jaksel main bola bareng. Di Jaksel lah. Kabar baiknya, anak Jaksel 24 tahun ini disebut bisa bermain di bulan Maret 2025 mendatang. Oke guys, mudah-mudahan dapat main guys. Peluang lolos ke ronde 4 peluang lolos ronde 4 yang lebih besar. Kemenangan meyakinkan atas Arab Saudi juga memperbesar harapan untuk lolos ronde keempat. Pasalnya, skuad Garuda berhasil naik ke posisi 3 klasemen grup C. Padahal sebelumnya banyak pihak yang meragukan peluang timnas Indonesia setelah kalah dari Jepang. Salah satunya adalah Tommy Welly yang langsung menyerukan agar Sintayong dipecat. Orang awam pun paham dan sudah menduga bahwa lawan Jepang kita masih bakal kalah. Sulit berharap dengan taktik monoton parkir bus ala Sintayong, ucap Bung Toel. Namun kemenangan kontra negeri minyak membuktikan Indonesia masih punya peluang besar untuk lolos. Skuad Garuda harus bisa menang di 2 laga krusial melawan Bahrain dan Tiongkok ya. Itu pasukan tanah air juga sebisa mungkin harus bisa meraih hasil imbang di Australia. Tambahan poin ini dinilai sudah cukup untuk mengamankan posisi Indonesia di 4 besar. Erick Thohir percaya timnas Indonesia bisa lolos meskipun hanya meraih 6 poin dari sisa 4 laga. Mudah-mudahan lah. Kita mulai kembali ke jalan yang kita mau kembali. Tapi masih ada 4 pertandingan. Bisa nggak kita nambah 6 poin di 4 partai ke depan? Ucap Erick Thohir. Itulah ulasan berkah timnas Indonesia setelah meraih kemenangan atas Arab Saudi. Bagaimana pendapatmu? Apakah hasil positif ini mampu menaikkan performa skuad Garuda sampai lolos ke ronde 4? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, itulah dampak daripada kemenangan timnas Indonesia ke atas Arab Saudi. Ini baru
menang lawan Arab Saudi guys. Kalau menang lawan Bahrain, kalau menang lawan Tiongkok, insya Allah ke semua pemain-pemain timnas Indonesia ini. Sebenarnya yang disebutkan tadi itu tidak lagi termasuk Sandy Walsh, Calvin Verdong tuh. Calvin Verdong ini yang paling punya semangat juang yang tinggi, bermain bermati-matian itu. Calvin Verdong, Tom Haye, belum lagi disebutkan nama-nama itu. Dan mungkin Miss Hilgers yang kita belum nampak lagi performanya secara lebih jauh karena dia baru bermain beberapa perlawanan, termasuklah juga dengan Kevin Dix tadi ya, tetapi sudah menjadi rebutan klub-klub di Eropa. Jadi ini kalau kita rangkum ya ke semua nilai pasar pemain-pemain timnas Indonesia ini, itu mungkin setara dengan pemain-pemain Korea Selatan ataupun bahkan Jepang sekalipun ya, menghampiri mungkin nilai-nilai pasar itu. Dan apabila menjadi rebutan klub-klub di Eropa, nilai pasar pemain itu semakin meningkat. Jadi kita harus mendukungnya timnas Indonesia ini dengan apa saja cara sekalipun, sama ada dukungan dari segi semangat, memberikan motivasi, mungkin memberikan kritikan, tetapi yang membina, ada saran-saran yang baik. Karena kritikan itu perlu untuk mengeksplorasi diri itu. Ya, supaya tidak terlalu jumawa contohnya, tetapi perlu ada keseimbangan dari segi mental dan fisikal. Sama ada pujian atau kejian, itu kalau kita ambil dari sudut sisi positif kan, dia akan menjadi positif. Semua apa yang dikatakan oleh fans di media sosial ataupun kritikan dari mana-mana pihak pun, kita tetap ambil positifnya guys. Kalau tidak, tidak mungkin kita mampu berkembang dengan lebih baik. Itu dari segi timnas sepak bola. Terhadap diri kita sendiri pun, kita perlu menerima sedia ada kritikan daripada netizen-netizen, sama ada kritikan itu baik ataupun tidak. Tetapi biarlah kita ambil dari sudut yang positif. Jadi kritikan itu sama ada dia membina atau tidak terpulang, karena yang akan menentukan diri kita sendiri itu adalah bagaimana cara penerimaan kita terhadap kritikan-kritikan itu. Jadi guys, saya sangat berharap ya Indonesia ini akan fokus ke 4 perlawanan selepas ini lawan Bahrain, China, Australia dan Jepang, dapat 6 poin penuh melawan China dan Bahrain ini. Mudah-mudahan insya Allah kita doakan sebaiknya dengan amunisi baru yang ada masuk nanti gabung dengan timnas Indonesia oleh Romini, kemungkinan Jairo Redewal, Miliano Jonadan, Mauro Gestra, Pascal Struijk, nama-nama ini yang sering berlegar di media sosial itu sudah tentu itu akan menjadi pegangan kuat kita, karena setiap yang ada berada di media sosial itu pasti ada kejutan ataupun pasti sudah pernah menginginkan membela timnas Indonesia. Cuma saja mungkin mereka masih berfikir secara mendalam dan mereka perlukan suntikan semangat daripada fans juga terutamanya. Itulah oleh Romini itu datang ke Indonesia, ingin melihat menonton sendiri. Karena di media sosial fans ataupun netizen sudah memberi semangat yang tinggi kepada Oli Romini ini juga. Jadi faktor netizen Indonesia yang mengomentari di media sosial Oli Romini juga mungkin adalah antara faktor utama lah dia datang ke Indonesia menonton dan sebenarnya ingin membela timnas Indonesia. Kuat, semangatnya itu kuat untuk datang ke Indonesia dan akhirnya ketemu dengan Bapak Erick Thohir, maka itu adalah 99% dia akan bermain untuk membela timnas Indonesia di bulan Maret ini guys. Cuma saja prosesnya itu mungkin perlu dipercepatkan lagi. Jadi sekarang ini Kevin Dix, Miss Hilgers akan membantu dari segi bagian lini belakang dan memulihkan juga kecederaan mereka itu. Oleh Romini di bahagian lini serang pula. Ini yang kita nantikan ini guys. Ini yang kita nantikan. Oke, jangan dilupakan juga dengan saya sebutkan tadi Calvin Verdong. Dia bermain bermati-matian dan memang mantap lah permainannya guys. Dia harus mendapat tempat untuk perlawanan-perlawanan yang akan datangnya. Begitu juga dengan
pemain seperti Rizky Ridho ya, pemain lokal yang sangat tenang, punya kualitas yang tersendiri, dan juga Marcelino Ferdinand. Semoga beliau juga kembali tenang, kembali dapat konsisten, dan juga tidak terlalu memikirkan yang sudah berlalu ini. Memang dia adalah performer yang baik, man of the match, tetapi dia perlu fokus juga untuk pelonan-pelonan yang akan datang guys, supaya tidak dia terlalu terganggu dengan pujian-pujian itu. Jadi insya Allah kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Bagaimana menurut pandangan kalian? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah guys. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.